kenapa sih orang-orang sana tuh tertarik itu, dan sebenarnya sebesar apa sih peluang kesempatan Indonesia gitu untuk berkolaborasi dengan masyarakat internasional, potensinya itu sebesar apa sih? Dan kenapa pilihan untuk melakukan itu gitu? Sebenarnya kalau kenapa gitu lama juga gitu, maksudnya mencari mana yang pas gitu ya. Tapi akhirnya ketemu dengan mereka-mereka ini untuk bisa bekerja sama. Saya rasa sih memang karena sama-sama meyakini bahwa cerita yang kita sampaikan itu sebenarnya juga relate terhadap apa yang ada di negara mereka gitu. Jadi ini adalah sebuah cerita yang sama-sama bisa kita rasakan, kita pahami bersama, walaupun kita tinggal di dua sisi dunia yang berbeda gitu. Itu kenapanya gitu. Terus kemudian kalau dari kawan-kawan media sendiri, sebenarnya kami fokus pada international co-production karena pertama tentu saja adalah skema financing ya gitu, untuk bisa mendanai film-film yang kami develop gitu. Terus yang kedua juga sebenarnya adalah kolaborasi artistik, artinya ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan bukan hanya dari segi financing, yaitu adalah misalnya gitu di film ini kita bekerja sama dengan DOP dari Polandia namanya Wojtek Staron. Dia menjadi DOP. Lalu kemudian editor film ini adalah namanya Carlo Francisco Manatat. Dia adalah editor dan sutradara dari Filipina. Lalu kemudian musik direkturnya adalah Bani Haikal, itu musisi dari Singapura. Jadi ada kolaborasi artistik yang bisa sebenarnya bersama-sama kita lakukan. Dan alasan ketiga adalah sebenarnya untuk ekspansi penonton ya, maksudnya untuk bisa film ini dipasarkan, didistribusikan bukan hanya untuk penonton Indonesia saja, itu sudah pasti gitu, tetapi juga memperbanyak sehingga sebenarnya kita bisa memperkenalkan sinema Indonesia, talent dari Indonesia, dan kita juga mungkin bisa punya ya kerjasama yang sustain lagi ke depannya gitu dalam hal produksi film ini. Menarik, silakan Makbul kalau mau menambahkan. Saya tambahkan sedikit gitu, kalau sekarang ini di tahun 2022 gitu kita melihat Netflix gitu, kontennya tuh bukan cuma konten Amerika. Ada Casa de Papel, apa judul bahasa Inggrisnya? Money Heist itu produk Spanyol yang kita nikmati. Squid Game itu produk Korea yang kita nikmati. Ada banyak produk-produk narkos tuh Meksiko, Amerika, Brazil, Kolombia gitu. Jadi kok negara-negara yang istilahnya dunia kedua, dunia ketiga sama kita nih bisa bikin produk global gitu. Nah ini juga yang sebenarnya menjadi impian kami. Jangan-jangan sebenarnya cerita-cerita dari Bojonegoro gitu ya, yang orang Indonesia aja nggak tahu itu masuk wilayah administrasi provinsi mana ya gitu. Itu juga jangan-jangan bisa menembus sesuatu, mungkin nggak sebesar itu tapi menembus tirai-tirai di luar sana gitu. Nah ini yang ingin kita coba juga. Jadi ada cita-cita ke arah situ, dan so far so good. Venice, Toronto, artinya berarti ternyata dunia itu menerima kok cerita-cerita dari Indonesia gitu. Selama kita juga memikirkan aspirasi bukan hanya penonton Indonesia tapi juga aspirasi penonton global.